harusnya kita lawan Cina ini jauh lebih baik lah performanya lah. Secara pertahanan sendiri kalau lo ngeliat gimana ya? Ini kan 5 pemain juga absen ya. Ragnar tadi, Marcelino juga absen, Martin Paes absen, kemudian Sandy Walsh absen. Satu lagi siapa ya? Eliano absen. Ini ngeliat gimana nih? Kalau pertahanan memang tadi seperti lu bilang Sandy Walsh nggak bisa main, kemudian Eliano juga nggak bisa main. Padahal Eliano lagi bagus performanya di Pek Zwolle. Tapi secara prinsip nggak terlalu banyak perubahan ya, karena ya kita harus akui performa center back kita saat menghadapi Bahrain luar biasa. Ya, Stefano Lillipali katanya mendapatkan ya poin plus lah di situ terkait dengan performanya, tapi kan ini juga masih dihitung-hitung nih, Stefano bisa nggak main intens 90 menit? Ya, maksudnya dengan intensitas level tinggi ya, tidak seperti di Liga 1 mungkin gitu, levelnya lebih tinggi nih. Iya, memang netizennya agak kekecoh juga ya dengan hasil internal game. Itu kan cuma 45 menit ya. Betul. Ini sosok Patrick Kluivert nih diuji kebintangannya, sosok karismanya, leadershipnya untuk sebagai seorang pelatih yang mendapatkan respect dari para pemainnya. Jangan sampai nanti malah ruang gantinya kan malah jadi wah gua nggak dimainin. Kan kadang ada yang kayak gitu ya, ego ya. Ini yang dibutuhkan dari seorang Patrick bersama dengan Danny Lanzat. Kemudian di situ juga mungkin ada Om Simon, ada Alex Pastoor juga yang memang punya karisma sebagai seorang legenda. Gagal untuk progresi, mereka intercept, counter, nah itu yang kita harus waspadai. Itu kejadian waktu lawan China di leg pertama itu kayak gitu ya, kita dominan, tiba-tiba di counter, habis. Iya, itu ternyata dominannya itu kalau ditelusuri dari hasil pertandingan, match statistiknya, kita tuh banyak main square pass, jadi nggak ke dalam, kanan kiri, muter. Jadi kita istilahnya manuver aja di atas, nggak landing gitu. Iya. Selamat datang kembali di Discord Diskusi Olahraga bareng Rais, dan kembali saat ini akhirnya bersama the one and only Bang UK. Ya Bang? Sehat. Setelah kemarin mendapat pesan cinta dari para netizen. Tapi sekarang kita akan tetap ya ngomongin Timnas Indonesia karena sebentar lagi akan menjalani 2 laga penentuan terakhir. Yang pertama bakal menghadapi China. Yang menarik adalah persiapan lebih lama. Sejak 26 Mei di Bali. Kalau lu sendiri ngelihat persiapan yang lama ini dampaknya bakal seperti apa buat tim kita? Harusnya dampaknya positif ya, karena ini mungkin pertama kali ya, khususnya di era Kluivert kita dapat TC ataupun juga persiapan yang lebih ideal ya. Sebelumnya kan laga pertama Kluivert melawan Australia mungkin persiapan 1-2 hari aja bagi pemain. Jadi walaupun secara umum kultur mereka sama, kemudian ya secara taktikal juga mungkin mereka sudah saling paham, tapi kan mereka belum menyatu ya. Nah sekarang dengan persiapan yang lebih lama, lebih ideal, tentu kita harapannya bukan cuma chemistry ya, tapi kebersamaan secara humanis itu kan para pemain jadi lebih bagus, bondingnya lebih dapet. Apalagi ada beberapa pemain yang baru kembali kan seperti Egy ataupun juga Jakob ya. Ini membuat situasi menjadi lebih kondusif lah buat timnas. Ya bahkan si Kluivert sendiri pede ya, walaupun banyak sekali kehilangan para pemain di posisi back sayap gitu. Tapi dengan hadirnya masih ada duo Sayuri ini, dia tetap pede. Kekuatan timnas tidak akan goyang gitu loh. Berbeda dengan China, ya datang ke sini ada beberapa pemain juga andalan yang harus out karena cedera ya, sama akumulasi kartu gitu. Jadi memang ya di sana tuh di China masih dapat banyak kritik, Branko Ivakovic, di sini tebar optimisme juga. Ya sebenarnya mereka juga deg-degan juga ya sebetulnya. Ya. Kan si top scorer all time-nya mereka si Li Wei nggak bisa ikut kan, Ule nggak bisa ikut. Jadi ya sedikit banyak ikut mempengaruhi kekuatan mereka lah. Kemudian yang berikutnya ya karena mereka nggak bisa lagi mengelak, mereka harus datang ke sini dengan situasi keuntungan di kita. Kenapa saya bilang keuntungan? Gue bilang keuntungan karena pertama kita dari sisi poin kita di atas mereka. Betul. Kemudian yang kedua dalam situasi yang genting gini kita kebetulan jadi tuan rumah, ya kan. Yang ketiga karena kita udah pengalaman kalau main di GBK ini di luar lawan Jepang ya, kita kan nggak pernah kehilangan poin ya. Betul. Selebihnya kita selalu dapat poin ya. Nah terakhir kita menang lawan Bahrain itu bukan sekedar kemenangan 3 poin, tapi kemenangan moral. Iya benar. Tekanan sangat hebat mendarat tim kita, apalagi saat itu transisi yang gue pikir nggak terlalu smooth ya dari ST ke Kluivert, dan sekarang ya harusnya Kluivert sudah lebih lebih positif lah ya, lebih optimis ya dalam menatap laga ini. Dan juga berbeda dibanding sebelumnya ketika kita main lawan Cina di leg pertama. Kali ini kan kita squadnya lebih komplit ya. Iya, benar. Di luar dari absennya Ragnar dan juga Marcelino ya. Tapi dari sisi komposisi, puzzling itu kan mereka udah komplit ya. Ada Enzo Pelupesi, adanya Ole. Jadi harusnya kita lawan Cina ini
jauh lebih baik lah performanya lah. Secara pertahanan sendiri kalau lo ngeliat gimana ya? Ini kan 5 pemain juga absen ya. Ragnar tadi, Marcelino juga absen, Martin Paes absen, kemudian Sandy Walsh absen. Satu lagi siapa ya? Eliano absen. Ini ngeliat gimana nih? Kalau pertahanan memang tadi seperti lu bilang Sandy Walsh nggak bisa main, kemudian Eliano juga nggak bisa main. Padahal Eliano lagi bagus performanya di PEC Zwolle ya. Tapi secara prinsip nggak terlalu banyak perubahan ya, karena ya kita harus akui performa center back kita saat menghadapi Bahrain luar biasa. Rizky Ridho, Jay Ijaz dan juga Hapner. Gue nggak tahu kalau nanti ada perubahan Mes masuk tiba-tiba jadi starter, gue nggak tahu. Tapi paling tidak pilarnya nggak ada masalah. Nah kalau di sisi fullback, khususnya back kanan, memang kita sedikit berkurang dari sisi pemain backup. Intinya kan Kevin Dix bisa kembali main kan ya. Walaupun gue nggak tahu juga apakah dia performanya level fitnessnya bagus, karena belakangan kan juga dia nggak main penuh juga ya. Tapi di 2 laga terakhir ketika membawa Copenhagen juara Liga Super dan Piala Denmark, mereka juga mainnya Kevin Dix main gitu dan sampai 70 menit malah terakhir. Nah, justru yang krusial itu alih-alih lu bicara di belakang, itu malah di depan justru yang krusial. Karena kita punya 2 flank yang notabene ini secara apa ya, kekompakan, konfigurasinya udah paten lah. Ragnar di kiri, Marcelino di kanan, tambah Ole itu kan pairing yang gue bilang udah sehati lah ya. Itu yang paling krusial. Karena ya ini baru pertama kali mungkin Ole di servis sama pemain baru di sisi kanan kirinya ya. Kecuali misalnya Rafael dimainin, gue juga nggak tahu. Tapi kok gue kurang srek ya kalau Rafael ya, karena dia di klubnya juga nggak main-main kan gitu ya. Nah, siapa tahu nih Egy dan juga Jakob Sayuri bisa memberi efek kejut. Itu yang penting sih. Tinggal hitung-hitungan nih, karena kan di situ juga kan ada Dean James. Iya, betul. Dean James. Stefano Lillipali juga. Iya. Mana di antara pemain-pemain yang available itu yang akan diduluin mainnya gitu. Iya. Kalau menurut gua sih di kanan, kalau karakternya mau mirip-mirip kayak Marcelino dan cara mainnya juga ya bisa menopang skemanya Patrick, Egy Maulana sih. Egy Maulana ya. Tapi memang kalau berdasarkan, kan mereka game internal ya di Bali itu ya. Dan yang paling mendapatkan nilai plus Stefano. Iya, 4-3 itu. Iya, Stefano Lillipali katanya mendapatkan ya poin plus lah di situ terkait dengan performanya. Tapi kan ini juga masih dihitung-hitung nih, Stefano bisa nggak main intens 90 menit. Ya, maksudnya dengan intensitas level tinggi ya, tidak seperti di Liga 1 mungkin gitu. Levelnya lebih tinggi nih. Iya, memang netizennya agak kekecoh juga ya dengan hasil internal game. Itu kan cuma 45 menit ya. Betul. Terus mereka juga mainnya ya mungkin lebih open ya, lebih terbuka supaya lebih banyak eksplorasi gitu ya. Serangan, tekanan biar mereka juga terlatih untuk ketajaman ya. Tapi oke, kalau untuk referensi aja, cuma menyambung tadi apa yang lu bilang, Stefano secara pengalaman, visi main kita nggak ragukan. Iya, betul. Dia pemain timnas senior yang existing saat ini yang paling lama. Karena dia itu dari tahun 2013. Iya, betul. Sejak dia main untuk timnas U23. Ya, jadi dia mungkin itu yang coba diambil oleh Patrick Kluivert, pengalaman dan juga visi mainnya. Kita tahu kan kalau skill mah setua apapun pemain yang nggak akan hilang gitu ya. Tinggal bagaimana ngatur momennya, kapan dia main, kapan dia dibutuhin. Mungkin itu yang Patrick mempertimbangkan hingga memanggil dia gitu ya. Tapi kalau dari sisi kebugaran, level fitness ya beda lah dengan pemain-pemain yang ada sekarang kan memang gap usianya kentara ya. Iya, betul. Jadi gue kira Stefano mungkin akan disiapin di bench mungkin ya. Nah yang gantinya barangkali kalau nggak Rafael Strike di kiri nih ya, atau Dean James. Oke. Nah kalau di sisi kiper udah pasti Emil Audero ya, megang ya. Iyalah, nggak mungkin yang lain. Lu capek-capek naturalisasi orang lo lu mainin. Apalagi Emil kan memang kualitasnya ya 11-12 lah. Sama Martin Paes, bahkan value transfernya lebih tinggi malah dibanding Martin Paes. Ya semoga aja Emil nggak gugup ya. Iya. Karena gimana pun ini kan akan jadi match pertama dia ya. Iya. Main puluhan ribu penonton kita sendiri ya iya, di benar. GBK yang sangat panas. Pasti kan itu humidity-nya kan, kelembapannya tinggi banget tuh. Benar. Itu yang mungkin jadi tantangan dia ya. Iya, walaupun dia memang sudah punya banyak pengalaman main di klub-klub besar Eropa ya. Tapi levelnya klub
bukan level internasional dia di kelompok umur. Waktu timnas U17 ya Italia, dan akhirnya sekarang dia bisa merasakan untuk pertama kalinya mungkin nanti kalau dipasang sebagai starter ya kayaknya sih 100%. 99,1% kalau dia nggak cedera harusnya dia sebagai kiper utama sih ya. Kita tunggu aja nanti bagaimana si Emil Audero nih bisa membuktikan kapasitas dia sebagai salah satu kiper yang memang punya banyak pengalaman di Eropa dan diharapin bisa membuat timnas kita berprestasi. Nah, lini belakang tadi udah bilang sendiri, sekarang kita kutak-kutik partnernya Jayges berarti nggak bakal berubah ya, Rido sama Hübner ya? Iya, kalau gue iya sih. Iya sih, gue juga seretnya itu ya. Soalnya ada juga beberapa analisa yang mengedepankan jadi tiganya itu justru Mes yang di kanan ganti Rido, yang itu di kirinya Justin Hübner, terus sama Jay di stopper. Itu iya kan? Iya. Lawan Cina kayak gitu kan. Iya. Cuma kan ini beda nakoda nih. Iya, benar. Gue nggak tahu apakah nanti ada pendekatan yang berbeda, formula yang berbeda, pasti berbeda lah. 3-4-3-nya Patrick dengan 3-4-3-nya Sintayong beda. Kalau Patrick ini gue amatin, dia mainnya lebih vertikal sih. Karena sekarang dia punya poros double pivot si Tom sama si Joe Pelipesi kan. Jadi ketika kita mulai build up tuh pasti nomor 6-nya ataupun Joe itu kan turun, drop supaya dia outnumber lah, ini kan anti pressingnya, anti pressing lawan, anti pressing Cina, supaya kita bisa tetap main bisa dapat rongga untuk kita bisa progresi ke depan. Kalau kemarin kan ketika lawan Cina di leg pertama ya, justru yang sering seperti itu ada di nomor 6 itu malah Jayges. Oh iya benar, kan? Karena dia high defensif ya. Iya, dan pairingnya kan sama Mes waktu itu kan belum terjalin seperti halnya kalau sama Rido ataupun Hübner. Tapi nggak tahu nih Patrick. Karena ini kan masih jadi diskusi ya. Berani nggak Patrick mencadangkan Rizky Ridho? Iya benar. Ataupun ya sebaliknya mencadangkan Mes maksudnya. Dengan pemain yang sehebat ini value-nya gitu kan. Mau nggak dia ganti? Tapi di sisi lain kan kita tahu bersama bagaimana ketika melawan Bahrain ini 3 center back kita luar biasa solid ya. Iya benar. Apakah mungkin Patrick berani ganti? Nah ini kan dilema diskursus yang menarik nih. Iya. Ada yang mengatakan wah udah nggak level lah Rido dibandingin sama Mes. Ya iya, tapi kan ini mainnya unit. Benar. Bukan individu. Kalau main badminton nggak apa-apa. Tapi gue ngeliat ya di sini justru sosok Patrick memang dibutuhin ya untuk menangani ego dari para pemain itu ya, karena kita tahu bahwa di Eropa pun mereka sebenarnya pemain yang punya nama. Betul. Walaupun memang mungkin nggak di layar atas, tapi ya mereka ada di papan atas lah, terutama di Belanda ya, Mes, Calvin Verdong itu udah terbukti gitu loh, jadi andalan di timnya gitu. Yang pasti memang ini sosok Patrick Kluivert nih diuji kebintangannya, sosok karismanya, leadershipnya untuk sebagai seorang pelatih yang mendapatkan respect dari para pemainnya. Jangan sampai nanti malah ruang gantinya kan malah jadi wah gua nggak dimainin. Kan kadang ada yang kayak gitu ya, ego ya. Ini yang dibutuhkan dari seorang Patrick bersama dengan Denny Lanzat. Kemudian di situ juga mungkin ada Om Simon, ada Alex Pastoor juga yang memang punya karisma sebagai seorang legenda di Belanda yang memang harus dapat respect dari para pemain itu kan. Ya, teorinya memang harusnya Patrick nggak perlu mengubah-ubah pattern yang sudah paten ya, yang sudah teruji. Jadi mungkin dia siapin satu opsi untuk Mes, gue nggak tahu ya apakah nanti dimasukin di babak kedua ataukah ada perubahan skema di babak kedua di mana dia perlu pemain yang punya ketenangan seperti Mes misalnya, ya kita nggak tahu. Tapi kalau untuk mengubah, gue rasa agak resiko sih. Iya memang. Ya kalau katanya sih pelatih China ini, gue bakal tetap main terbuka. Menurut lo? Bahkan mengutip interview media dengan si Ivan Brankovic ini waktu datang di GBK di Bandara Soekarno-Hatta itu dia bilang kita bawa 10 penyerang katanya. Wah, ini soft banget. Iya benar. Ya itu bagian dari Sayor juga dia kan harus memprotek timnya dia kan dengan dia memainkan istilahnya perang rot sarap kan. Ya nggak apa-apa, tapi sebenarnya mereka takut juga ketemu kita. Pasti sih, karena itu pasti udah. Kita perubahannya kan signifikan ya, sejak kita kalah dari Cina itu perubahan kita signifikan. Iya benar sih, memang pasti mereka deg-degan juga, karena mereka kan harus menang di laga ini. Iya. Tuntutannya, kalau nggak menang, selesai sudah. Betul. Mereka peluangnya untuk bisa setidaknya lolos ke putaran keempat kan. Betul. Iya. Ya, itu juga bisa jadi nilai plus mereka ya. Jadi mereka bisa mainnya nothing tulus ya. Karena dalam situasi sekarang kan Cina yang underdog kan sebetulnya kan. Iya benar. Apalagi mainnya di Indonesia, justru pressure-nya ada di Indonesia nih. Iya dong, kita harus menang, kita harus
ditonton puluhan ribu supporter kita, yang kita harus show off itu segala macam, itu kan perlu mentalitas yang kuat ya untuk bisa secara konkret kita memang bisa kasih kemenangan gitu. Ya, apalagi si Patrick juga udah ngomong bakal harus tampil dominan di laga ini karena targetnya menang mau tidak mau. Iya, gue kira itu wajar, tapi rasa-rasanya sih dia akan mainin dengan cara yang sama lawan Bahrain. Bahrain ya. Maksudnya nggak buru-buru, tapi tetap pegang bola, kontrol permainan, ngatur tempo, tetap handling permainannya ada di kita tetap. Tapi nggak gerasa-gerusu gitu, Lis. Benar. Karena kita tahu bahwa Cina punya kedalaman dalam defense tuh sangat disiplin, dan mereka punya counter yang sangat luar biasa. Jadi kita juga harus pandai-pandai memainkan ritme, kapan saatnya kita progresi langsung ke kotak penalti, penetrasi kotak penalti, atau kita coba mainin dulu gitu ya, ngatur tempo. Karena mereka juga, Cina itu gue lihat dalam beberapa piece gitu ya, ketika lawan Australia, ketika bahkan lawan Jepang, mereka tuh sesekali juga melakukan press di atas loh, press di atas. Iya, sesekali mereka lakukan itu. Jadi ya kita harus hati-hati aja, jangan masuk dalam perangkap mereka. Kalau gue pikir sih Cina pasti akan biarin kita pegang bola sambil mereka mengintai dari kedalaman. Kalau kita gagal untuk progresi, mereka intercept, counter, nah itu yang kita harus waspadai. Itu kejadian waktu lawan China di leg pertama itu kayak gitu ya, kita dominan, tiba-tiba di counter, habis. Iya, itu ternyata dominannya itu kalau ditelusuri dari hasil pertandingan, match statistiknya, kita tuh banyak main square pass, jadi nggak ke dalam, kanan kiri muter. Jadi kita istilahnya manuver aja di atas, nggak landing gitu. Iya. Sebaliknya Cina itu cuma 5 kali mereka melakukan progresi pas, tapi 2 jadi gol. Iya benar. Second ball mereka yang luar biasa, Is. Itu yang kita juga harus antisipasi ya. Makanya kemarin kan kita tahu kita sempat latihan anti set piece kan. Itu juga bagian dari upaya untuk antisipasi Cina sih, karena second ball itu sangat penting ya. Dalam situasi kita deadlock, terus kita berusaha untuk melakukan penetrasi, percobaan shooting dari jarak jauh misalnya. Kan bola kedua itu kan bola hantu, Is. Kalau jarak antar lini kita tuh terlalu lebar kan susah juga. Nah, kalau Cina itu mereka memang sangat rapat ya saat melakukan serangan tuh cepet mereka, transisinya cepet. Terus groupingnya juga cepet. Yang gol mereka tuh yang tap in tuh kan dari samping itu kan juga kitanya kan nggak mengirakan ada itu pemainnya. Iya benar. Dan ya set piece ini adalah pelajaran juga yang dipetik dari ketika kita kalah sama Australia. Itu benar-benar kelihatan banget di situ, lemah banget kita dalam hal antisipasi bola set pieces ini, terutama dari sepak pojok. Ya ini sih yang memang sekarang coba dibenahi pelan-pelan. Untungnya waktunya lebih lama sekarang. Betul. Ya mudah-mudahan memang chemistry-nya makin terbangun dan lebih solid sih penampilan timnas kita ya. Betul. Gue sih pengen lihat sebetulnya Egy sama Yakob main bareng gitu. Iya. Gue pengen lihat. Ini kan paling tidak mereka memberikan istilahnya dimensi yang lain lah ya. Karena kan selama ini kan Patrick ataupun juga kita itu udah terbiasa ngelihat pairingnya Ragnar dan juga Marcelino kan. Kalau ini pairing 2 sayap ini berubah, orang kan pengen tahu kayak gimana sih nanti cara mainnya gitu kan. Soalnya karakternya kan beda. Beda. Apalagi Ragnar kalau misalnya dibanding sama Egy atau Ragnar dibanding sama Yakob beda banget karakternya. Kalau Ragnar kan memang tipikal petarung. Kalau Egy kan memang stylish ya. Kemampuan dia bermain di antar lini itu kan yang menjadi kelebihannya. Kalau Yakob nih ngandelin kecepatan nih. Dia sih cocok tuh kalau misalnya dia ngeklik sama Tomahaye aja tuh. Tomahaye kan bola-bola diagonal pasir itu bener. Itu kan kayak peluru kan. Yang bisa ngejar itu ya cuma Yakob. Kan kalau Egy ya bukan pelari, Egy kan tipikal main box to box gitu. Makanya kalau Egy ada satu momen nanti dia bisa main bareng ataupun dalam momen yang bersamaan ada Kambuaya, wah itu enak tuh. Kita ngadirin dimensi yang beda. Jadi sebetulnya ada nilai plusnya juga di tengah kekhawatiran kita karena banyak pemain-pemain yang absen. Tapi nilai plusnya Cina juga nggak bisa tebak kita, terutama depan kita. Depan kita kan udah berbeda nih komposisi ini. Itu blessing juga buat kita. Iya, makanya ini Cina juga ya Branko Ivakovic lagi pusing-pusing juga nih dia ngitung kancing nih. Gimana nih untuk komposisi pemain dia ya. Ya masih menarik sih menunggu itu. Tapi kalau lu sendiri prediksinya kita bakal bisa menang berapa nih? Menang tipis lah. Tipis lagi ya? Ya karena gue nggak terlalu expect tinggi sih ya. Soalnya yang expect tingginya itu intinya menang aja, mau 1-0, 2-1. Benar sih. Nggak penting kita berapa skornya, tapi
Yang jelas kita harus bikin gol dulu, Is. Iya benar. Itu yang penting ya. Paling nggak babak pertama harus ngegolin. Biar ada rasa percaya diri. Kita pede, stabil, kita control the game. Nah, sinyalnya kan otomatis keluar kan. Benar. Nah, kalau ketika itu terjadi, ya kita baru tuh masukin Yaakob Sayuri yang lebih cepat. Egy yang punya kemampuan menari-nari di atas lapangan. Nah, kayak waktu kemarin lawan Bahrain kan begitu pas. Bukan Egy, siapa namanya? Kambuaya. Nah, begitu masuk Kambuaya, lebih persoalan itu juga klinikalis yang kita harus selesaiin. Kita tuh kurang klinis. Harusnya kan kemarin lawan Bahrain lumayan banyak. 3 gol lah minimal lah. Bener. Marcelino berapa peluang. Si Eliano yang tinggal tap in atas. Ya itulah. Mudah-mudahan bisa menang yang penting. Dan yang pentingnya lagi nanti bisa cetak gol cepet. Ya walaupun jangan sampai buru-buru juga. Yang penting cetak gol aja dulu babak pertama. Ya oke. Scorer, silakan sampaikan prediksi kalian. Jangan lupa juga untuk follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Dan terus subscribe channel YouTube Skor Indonesia. Kita juga masih ada di Noise. Dengerin terus ada di noise.id. Ya bener ya, noise.id ya? Noise.id. Dan terus update berita olahraga terbaru di skor.id. Dengan demikian, gue Resatnan. Yuke. Sampai jumpa lagi.